Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas E, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, akan mempresentasikan analisis abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia dengan studi empiris pada saham Bank BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pascal Aditya Wibowo dengan NIM belakang 182. Dilanjutkan ada Alma Alifah Nur Sabrina dengan NIM belakang 183. Saya sendiri Widya Briana Hanifah dengan NIM belakang 189. Ada Aska Ananda Aulia dengan NIM belakang 190. Ada Hindun Fatimah dengan NIM belakang 191. Dan yang terakhir Januari Ririn Mandiri dengan NIM belakang 196. Pertama-tama di sini saya Widya Berliana dengan NIM 189 akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian kami, yaitu terhitung mulai awal Maret 2020 atau tepatnya di 2 Maret 2020. Kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia, yaitu dua warga Depok, seorang ibu dan juga seorang anak yang melakukan kontak fisik dengan warga Jepang yang mengunjungi Indonesia dan terkonfirmasi positif corona di Malaysia ketika melakukan transit kembali ke negara asalnya. Sejak saat itu, kasus konfirmasi corona di Indonesia semakin bertambah dan juga meningkat. Lalu di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan temuan kasus COVID-19 varian Omikron yang ditemukan pada seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet. Pengumuman masuknya varian terbaru COVID-19 tersebut berpengaruh terhadap Bursa Efek Indonesia. Pelaku pasar pun merespon dengan negatif, terlihat dari indeks harga saham gabungan atau IHSG yang anjlok di sesi 1 sebesar 0,68% atau terkoreksi 44 basis poin ke posisi 6.581. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, yang pertama, apakah terjadi abnormal return saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan juga Bank Mandiri sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana abnormal return saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan juga Bank Mandiri sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia. Dan yang terakhir, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan terhadap abnormal return saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan juga Bank Mandiri sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia. Tujuan penelitian kami kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui abnormal return saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana abnormal return saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui reaksi pasar yang signifikan terhadap abnormal return saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pengumuman virus Omikron pertama kali diumumkan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hindun Fatimah dengan NIM 191. Selanjutnya, saya akan memaparkan efisiensi pasar modal. Secara formal, pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baku tercermin dari harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Sedangkan PAMA mendefinisikan pasar yang efisien adalah suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada abnormal return. Abnormal return dalam bahasa Indonesia adalah return tidak normal. Maksudnya adalah kelebihan return yang sesungguhnya terhadap return normal. Menurut Yogianto tahun 2013, return normal merupakan return ekspektasian atau return yang diharapkan investor. Kedua ada event study.
Menurut McKinley tahun 1997, event study merupakan salah satu metodologi penelitian yang menggunakan data-data pasar keuangan untuk mengukur dampak dari suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan. Biasanya tercermin dari harga saham dan volume transaksinya. Penerapan event study banyak digunakan dalam bidang keuangan juga akuntansi dengan variasi kejadian yang sangat luas, seperti saham perdana, merger dan akuisisi, pengumuman earnings, penerbitan debt dan equity baru, pengumuman variabel ekonomi makro seperti defisit dagangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada metodologi penelitian. 1. Jenis lokasi dan metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis penelitian yaitu komparatif dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau event study. Kedua, ada metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dalam bentuk data kuantitatif pada website finance.yahoo.com. Dua, sumber data dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berupa data dokumenter dari transaksi harian perusahaan-perusahaan bank BUMN yang terdaftar di BI yang diakses dari situs website www.yahoofinance.com yang terdiri dari 1. Harga penutupan saham harian atau closing price selama periode window dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa, yaitu tanggal 9 Desember 2021 sampai 23 Desember 2021. Kedua, ada harga penutupan saham harian atau close price untuk periode estimasi selama 60 hari, yaitu tanggal 15 September 2021 sampai 8 Desember 2021. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan teknik sampling sederhana. Sampling sederhana memberikan kemungkinan siapapun bisa menjadi sampel dari suatu populasi. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kode saham BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Tbk. Lalu ada BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia, BBTN, PT Bank Tabungan Negara, dan BMRI, PT Bank Mandiri. Lalu ada operational variable, yang pertama return aktual, yaitu RI PT-1 dibagi PT-1. Yang kedua ada return harapan, menggunakan metode rata-rata aritmatik, yaitu jumlah return dari periode estimasi dibagi total periode estimasi. Kemudian ada abnormal return, RTNIT, RIT dikurangi RIT. Lalu yang terakhir yaitu average abnormal return, RTNIT, lalu KI sama dengan 1 RTNIT dibagi K. Lalu di sini ada tabel abnormal return dari saham BNI dan Bank BRI. Untuk mencari RI dari Bank BNI, yaitu yang pertama menghitung RI 6.825 dikurangi 6.850 dibagi 6.850, hasilnya min 0,00365. Dan seterusnya ke bawah untuk mencari bagian RI. Lalu untuk mencari ERI, yaitu dari jumlah return periode estimasi dibagi periode estimasi, yaitu 60 hari, yang hasilnya 0,0042. Lalu untuk abnormal return didapatkan dari RI dikurangi RI. Jadi yang pertama contohnya min 0,00365 dikurangi 0,00422 yang hasilnya min 0,00787. Lalu untuk Bank BRI pun sama. Untuk menghitung RI yaitu 4.190 dikurangi 4.210 dibagi 4.210 yang hasilnya min 0,00475. Lalu menghitung ERI juga sama dari jumlah periode estimasi dibagi periode estimasi, yaitu 60 hari. Hasilnya di sini 0,00226. Lalu abnormal return dihasilkan dari RI dikurangi ERI. Di sini yaitu
min 0,00475 dikurangi 0,00226 yang hasilnya min 0,00701. Begitu seterusnya. Saya Askananda Aulia dengan NIM belakang 190 akan mempresentasikan abnormal return dari Bank BTN dan Bank Mandiri. Yang pertama dengan mencari return dari masing-masing hari 5 hari sebelum tanggal 16 Desember 2021 dan 5 hari setelah tanggal 16 Desember 2021. Return bisa didapatkan dengan rumus PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Kemudian mencari expected return dengan arithmetic mean atau mean adjusted return dari rata-rata return periode estimasi selama 60 hari. Kemudian didapatkanlah hasil berikut pada tabel. Dan untuk mencari abnormal return-nya dengan rumus return dikurangi dengan expected return, maka didapatkanlah hasil demikian pada tabel. Kemudian berikut average abnormal return. Yang pertama ada AAR harian, yaitu per hari dari gabungan 4 bank tersebut dicari rata-ratanya mulai dari T-5 sampai dengan T+5, yaitu 5 hari sebelum tanggal 16 Desember 2021 dan setelah 5 hari setelah tanggal 16 Desember 2021. Kemudian dapatkan AAR harian berikut ini pada tabel. Kemudian dicari dari masing-masing bank tersebut, yaitu sama 5 hari sebelum tanggal 16 Desember 2021 dan 5 hari setelah tanggal 16 Desember 2021. Baik, saya Alma Alifana Sabrina dengan NIM belakang 183. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya. Di sini terdapat uji normalitas. Nah, uji normalitas itu sendiri digunakan untuk melihat apakah data yang akan kita teliti berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, dari tabel yang tertera pada PowerPoint ini, berdasarkan output pada tabel di atas, hasil uji Shapiro-Wilk pada variabel AAR baik sebelum maupun sesudah peristiwa adalah berdistribusi normal. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dari nilai yang P. Nah, value AAR SBLM 0,109 lebih besar dibanding 0,05 dan AAR DH 0,171 lebih besar dibanding 0,05. Nah, diartikan dari data average abnormal return sebelum dan sesudah lebih dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa average abnormal return yang ada berdistribusi secara normal. Dan selanjutnya one sample t-test. Nah, one sample t-test ini digunakan untuk melihat nilai signifikan dari abnormal return harian. Nah, terdapat tabel. Nah, tabel di samping ini peristiwa pengumuman virus Omicron yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2021. Nah, terdapat 4 AAR positif, 7 AAR negatif, dan terdapat 3 AAR yang signifikan. Yang artinya menunjukkan bahwa pada T-4, T+0 dan T+4 menunjukkan terdapat signifikan pada hari pengumuman virus Omicron. Sedangkan pada T-5, T-3, T-2, T+2, T+3, dan T+5 menunjukkan tidak signifikan. Lalu, peristiwa virus Omicron merupakan peristiwa negatif yang menyebabkan indeks pasar menurun, yang mengakibatkan pada nilai abnormal return yang negatif sehingga dapat dikatakan bahwa 9 AAR menunjukkan responnya yang negatif. Akan tetapi hanya terdapat 3 AAR yang responnya negatif serta berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa T-0 T+0 dapat disimpulkan pada T-4 T+0 dan T+4 pasar merespon secara efisien baik secara informasi maupun secara keputusan. Rin Mandiri dengan NIM 196. Selanjutnya akan menjelaskan hasil paired sample t-test yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, di mana paired sample t-test ini akan menunjukkan apakah ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman virus Omicron pada tahun 2021 di Indonesia.
berdasarkan tabel menunjukkan pengujian average abnormal return dengan menggunakan paired sample t-test menunjukkan nilai p-value signifikan, di mana dengan hasil 0,115 lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman virus Omicron pada tahun 2021 di Indonesia. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil ujian sampel t-test, peristiwa pengumuman virus Omicron yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 terdapat 4 abnormal return positif, 7 average abnormal return negatif, dan terdapat 3 average abnormal return yang signifikan. Pada T-4, T+0, dan T+4 terdapat abnormal return negatif dan signifikan yang dapat disimpulkan bahwa pasar efisien secara informasi dan keputusan. Sedangkan pada T-5, T-3, T+2, T+3, dan T+5 menunjukkan abnormal return positif dan tidak signifikan yang dapat disimpulkan bahwa pasar tidak efisien secara informasi dan keputusan. Lalu selanjutnya, berdasarkan paired sample t-test menunjukkan pengujian average abnormal return dengan menggunakan period sample t-test menunjukkan nilai p-value signifikan dengan hasil 0,115 lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman virus Omicron pada tahun 2021 di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.